Komodo viral lagi ya. Panji petualang komodo. Loh, kok jadi panji petualang komodo? Salah, Pri. Ganti, Pri. Berita A masih viral lagi aja ya. Suruhan lihat ini daripada lihat Pulau Komodo. Lu mau bercanda sih? Gue yang nyari. Gue lah mau nyari Pulau Komodo, Pi. Gue 2007 pernah kesini. Gue pengen kesini lagi, Pi. Pengen lihat populasi komodo di tahun 2020 ini sebanyak apa, Pri. Lu kan belum pernah tahu. Pernah ngitung nggak lu di alamnya berapa banyak? Mana pernah ngitung? Lihat aja belum pernah. Norak amat sih lo, Pri. Ntar gue ajak deh lu ke Rinca atau ke Pulau Komodo atau ke Padat sekalian, biar lu bisa selfie. Asik, yang bener nih Ani. Jangan bohong ya. Ntar dulu, Pri. Ini kok beritanya jadi gini ya? Banyak berita yang rada aneh kayaknya. Kenapa ya? Nora, masa belum tahu? Kan itu Pulau Komodo mau dibikin Jurassic Park. Hati-hati berita palsu, Pri. Fake itu. Ntar gue tanya sama seseorang dulu deh. Sampurasun. Ini lagi. Sedih kenapa sih Komodo? Tenang aja udah, tenang. Oke teman-teman, sebenarnya Panji agak masih speak up masalah ini, tapi gimana lagi, di tag terus sama teman-teman. Akhirnya ya udah, gue akan coba sebisa mungkin untuk berusaha mencari data tentang Pulau Komodo. Oke? Sebenarnya udah lama sih Panji berencana pengen ngunjungin ya Taman Nasional Komodo di NTT ini. Karena terakhir saya kesini itu tahun 2007 teman-teman. Habis itu digosipin mati di Komodo. Parah nggak coba? Panji inget banget teman-teman, terakhir ke Taman Nasional Komodo itu tahun 2007. Waktu itu Panji syuting untuk TV program saya yang lama. Habis itu digosipin mati deh. Ya teman-teman, di 2020 Panji juga penasaran sih, pengen tahu kondisinya seperti apa dan populasi komodo sebanyak apa sekarang, ya kan? Mengingat komodo hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo atau beberapa pulau yang ada di sekitarnya di kawasan Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Kalau gitu kita harus ketemu sama seseorang yang bisa ngejelasin secara data nih teman-teman. Jangan dulu. Itu soal bangunan Jurassic Park gimana? Kurang asem lo, Pri. Orang mau opening lo berhentiin. Itu ntar kita tanyain sekalian. Gue juga nggak tahu. Mana gue tahu, Alpri. Ntar kita tanyain. Oke deh, Api ikutin deh betul. Ya, kemana hari ini ya? Oh, kita mau ke Jakarta kan, Pak? Yoi. Saya antar Bapak ke Jakarta untuk bertemu dengan orang penting, kabarnya, Pak? Siap, sebagai pribadi saya. Pilih bos, teman-teman. Kartu ya. Kita harus melewati protokol kesehatan. Alur koordinasi dulu. Kita lapor dulu. Tamu, kita kan tamu. Kita bukan staf itu. Ini deh. Nggak jadi. Langsung barang itu apa-apa. Apa di pos security? Apa di situ? Biar sosial. Ke security ya laporan dulu. Nggak tahu ya Pak Moko lewat. Jaga hutan, rawat peradaban. Ini ada maknanya nih, dalam biasanya nih. Ntar kita tanya belakangan ntar. Ini buat Terima kasih Mas. Jadi ini kita ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan teman-teman.
Kita ada di Direktorat Jenderal KSDAE. KSDAE. Jadi kita bersama beliau Pak Moko. Kita insya Allah hari ini mau ketemu dengan Bapak Dirjen, Bapak Wiratno. Insya Allah sehat beliau, sama Pak Mokonya juga kelihatan sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Van, sekarang kan kita udah ada di satu ruangan nih, ruangan beliau, Van. Jadi kenapa Urfan hari ini dan teman-teman Panji ajak ke KLHK? Karena aku juga nggak tahu apa yang kalian tuntut. Aku harus tahu. Dari kemarin di tag, di DM, suruh bereaksi tentang masalah Taman Nasional Komodo dengan komodonya. Aku tahu apa? Pernah ke sana 2007, itu pun udah digosipin mati aku kena komodo. Daripada digosipin mati lagi dan salah, mending langsung aku aja yang tahu deh. Izin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Panji. Ada Pak Dirjen KSDAE, ada Pak Wiratno di sini. Atur nuhun, aku ini ngatur janji dengan beliau setengah mati nih buat kalian nih, biar kalian tahu. Oh, diem aja bang dari kemarin, ya harus gimana? Ini kan langsung ketemu Pak Dirjennya sekarang, kita langsung ke pemerintah, kita tanya, ada apa dengan Pulau Komodo sebetulnya? Sebenarnya apa yang dibangun di sana dan bagaimana sih Pak, gitu kondisinya Pak? Itu Pak izin. Iya, boleh saya sampaikan melalui satu presentasi yang ini yang paling lengkap. Setelah dinosaurus punah 900.000 tahun yang lalu muncullah komodo di Flores ini. Berarti lebih dulu dinosaurus daripada Lebih dulu. komodo sebetulnya Pak? Makanya kalau Jurassic Park itu tidak tepat juga. Dia lebih tua daripada komodo. Ini lebih muda walaupun dia dikatakan juga sebagai binatang purba, kadal terbesar di dunia. Ditemukan pada 1910 ya oleh Manstein. Kemudian dia binatang yang sangat unik, komodo ini. Ya, dia tidak punya family. Tidak punya family. Ketika dia jantan dan betina kawin dan betinanya bulan Juni dan Juli, kemudian betinanya yang menggali lubangnya untuk telurnya. Sekali bertelur bisa sampai 40. Yang menarik memang telurnya bisa dimakan oleh komodo lain, makanya sarangnya dijagain oleh betina. Menjaga sarang betinanya, menggali sarangnya juga oleh betina. Oleh karena itu beda dengan manusia ya, tugas betina termasuk bertelur dan jaga sarang dan memastikan telurnya itu tidak dimakan, aman, tidak dimakan komodo lain. Setelah itu komodo yang lahir dari telur itu dia secara insting naik ke pohon. Karena kalau tidak, dia survival kira-kira 1 tahun di pohon-pohon itu. Makanya banyak netizen bilang pohonnya sangat penting tuh. Memang pohon itu bagian dari survival komodo, the juvenile. Ya. Nah, saya jelaskan lagi tentang Taman Nasional yang ribet sekali. Ini yang di netizen harus tahu ya Mas Panji ya. Luas sekali Taman Nasional Komodo ini. 300 hektar. Ya. Ini terdiri dari daratan 40 ribuan lebih atau 23% dan sisanya itu bahari. Sehingga lautnya yang luar biasa juga, ada 42 titik diving, snorkeling, dan 23 lokasi sudah dilakukan kajian carrying capacity. Ya. Ini Pulau Komodo, yang merah itu zona inti. Yang kuning inti ya, merah ini inti, kuning ini rimba di sekitar zona inti ya. Ini zona perairan laut dan yang hijau kecil-kecil ini adalah zona pemanfaatan. Oke. Jadi yang kita ributin itu ada di zona pemanfaatan yang luasnya. Iya, di sini nih, yang hijau ini padar, ini di sini. Berarti di ini nggak boleh. Buaya. Ini nggak boleh apa-apain. Nggak boleh, dan itu alam liar yang masih luar biasa. Ya, di Rinca yang luasnya sekitar 22.000 hektar. Ya, Rinca, Pulau Rinca yang diributkan. Dia di sini namanya Loh Buaya. Iya, Pak. Loh Buaya adalah lembah dari 33 lembah yang ada komodonya di Rinca ini. Jadi satu dari 33 lembah luasnya kira-kira 500 hektar. Aku 2007 waktu ke Loh Buaya. Iya. Aku cuma di sini, Pak. Itu Loh Buaya. Aku cuma muter-muter Iya, di sini. di tempat itu sebetulnya yang dibangun luasnya kira-kira 1,3 hektar. Dan luas itu memang ada sarana prasarana yang terpencar-pencar, tidak organize. Kembali nanti kalau ke sana Mas Panji akan melihat
ya dalam proses pembangunan itu. Ya. Jadi zona pemanfaatan seluruh taman nasional hanya 0,4%. Dari luas keseluruhan. Sangat dari luas keseluruhan, yang sangat kecil. Di Bahari lebih luas sedikit, tapi tidak lebih dari 1%. Dan inilah tempat dibangunnya infrastruktur untuk termasuk dermaga, rumah ranger, rumah peneliti, information center, jalan, ya itu. Jadi itulah. Jadi prinsip kehati-hatian sudah diawali dari perencanaan membangun zonasi, karena zonasi menjadi alat manajemen itu. Ini yang publik netizen perlu tahu. Status Komodo cukup stabil, ya posisi ininya naik turun tapi stabil di angka sekarang 3000-an, 3022. Bahkan 2018 2897 ya, ada kenaikan 125 individu. Jadi dari segi populasi dia more or less stable. Iya. Belum di LK ya, Pak? Gimana? Belum di LK. LK. Tapi di LK di kebun binatang itu tidak menarik. Iya, ini lebih Daripada di alam liar ya, karena kita bisa tahu bagaimana dia berburu mangsa. Ya. Dan di daerah ini memang daerah di terestrialnya 70% adalah savana. Ya, tempat hidup komodo savana. Ini ketika musim hujan jadi hijau. Biasanya musim kemarau, musim hujannya kan hanya 3 bulan, Mas. Ya. Jadi ini kira-kira, nah, komodo biasanya menurut peneliti, dia kalau sudah di lembah itu dia terus stay di situ. Jarang sekali berpindah ke lembah yang lain. Pernah terjadi perpindahan, habis itu dia balik lagi. Ini tren populasi yang saya sebut tadi, ada 2016 turun, dan ini juga situasi ini juga nanti bisa turun naik lagi. Tapi average ya, kira-kira di angka 3000 ini. Ini titik-titik yang sudah disurvei oleh satu tim yang melakukan survei selama 15 tahun. Tim ini, Mas Panji kalau ke sana akan ketemu salah satu anggota Komodo Survival Program dan staf saya yang selalu menangkap komodo, masang chip, tangkap chip, dilepaskan lagi, dan seterusnya. Itulah yang data tadi kita kumpulkan selama 15 tahun terakhir. Ini Pulau Komodo, jadi dihuni oleh komodo paling banyak, komodo dan rinca. Dan ini netizen pasti tahu Padar ya, tempat selfie yang sangat terkenal itu. Waduh, ini pulau ini. Di Padar hanya ada kira-kira 7 ekor komodo. Ada yang nyebrang, ada yang Memang lahir di tidak situ. atau Lahir di situ. Iya, dan ada indikasi ini nyebrang, ini sudah diteliti. Karena setahu aku Jawa Komodo ini kan bisa berenang laut itu, Pak. Bisa. Iya. Ya, Pulau Rinca, Mas sudah ke Lok Buaya. Ini kira-kira tempat-tempat komodo. Ini titik-titik yang ada indikasi komodo. Di Rinca, ini sarang aktif di situ ya, sarangnya itu. Nah, ini ada contoh ini sarang aktif berarti, Pak. Iya. 66 ekor yang ada di Lok Buaya itu ada 66 ekor. Dan yang sering berinteraksi dengan visitor, dengan pengunjung itu hanya 15 ekor. Yang Mas Panji lihat di dekat dapur, di dekat restoran, itulah mereka. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, perilakunya tidak menghindar dari manusia. Ini dia telinganya agak kurang, agak tuli, dia agak budek bahasa Jawanya. Ya, tuli ya. Tetapi penciumannya yang tajam sekali, dengan lidahnya yang selalu berjulur. Nah, di wilayah itu kita sudah menetapkan 5-10 ranger untuk membantu ketika pembangunan sarana prasarana itu tidak berdampak pada komodo maupun pada si pekerjanya. Ya, nanti ke depan Juni akan seperti ini nanti. Wah, ini side plan-nya ya, Pak ya? Side plan untuk ini, nah ini, kayak lidah komodo ini dermaganya. Nanti ada boardwalk seperti ini. Ya, boardwalk itu penting sekali fungsinya nanti. Disable pun bisa naik pakai kursi roda untuk menuju pusat informasi. Semuanya nanti di atas tanah. Ini idenya. Nah, ini dalam proses Ini Lok Buaya, Pak? Ini Lok Buaya nih. Nanti Juni sudah seperti ini. Nanti kita lihat di Juni. Nah, ini ada tempat yang disebut fasilitas infrastruktur ini. Ini kita bisa melihat komodo dari atas, ya. Ada information center, ada komodo yang bisa keluar masuk, silahkan, gitu ya. Tapi juga ada naturalis guide yang bisa membantu pengunjung apabila pengen, masih bisa melihat komodo, tapi dengan desain yang sangat, structure dan
pusat souvenir, kantor pengelola, kafe. Jadi menjadi satu kesatuan dengan desain seperti ekor komodo Mas ini Mas. Kalau dari arsitekturnya ya. Akhirnya hewan pun leluasa mau keluar masuk. Leluasa. Tidak terganggu. Kita biarkan ya. Justru malah lebih aman harusnya Pak ya. Mereka Lebih bisa aman lihat dari dan sana. lebih nyaman. Iya, lebih nyaman juga. Juga ada safety deck misalkan ya untuk ini mereka. Mungkin publik bisa menjadi lebih memahami seperti apa ke depan. Fasilitas yang terpadu. Ini yang tadi ini yang lama ini Mas. Iya, itu dermaga lama Pak. Uyel-uyelan kan, complicated karena desainnya hanya satu terus kemudian begini. Akhirnya antri kadang Pak. Antri Iya. dan ribut ya dan bisa berbahaya. Kemudian nanti dibentuk seperti ini nanti cabang Lebih tertata jadi. seperti lidah komodo sehingga bisa menampung lebih banyak lagi kapal yang bersinggah di sana. Nah, ini seperti ini. Jadi dengan adanya semacam boardwalk ya, yang dari beton memang harus beton ini ya. Ini pasang surutnya tetap terjamin, komodonya dan bahkan kerbau dan rusa masih bisa. Masih Dan aman. kita pun yang berkunjung aman. Karena Aman. Kayak panggung gitu. Dan kemungkinan bisa melihat komodo lewat pas kita bergerak di situ kan, dan itu interesting. Tidak menghalangi juga komodo ya, ada Iya, celah di di bawahnya bawah. yang memang dibuat sudah koridornya gitu untuk hewan. Dan dalam proses pembangunan semua ini ditutup Mas sekarang untuk menjaga lagi tidak terjadinya komodo yang berjalan-jalan. Nah, kita juga sudah menemukan 15 komodo itu kemana saja perginya di daerah pembangunan ini. Jadi kalau kita lihat tadi yang ini Central Facilities Information Center ya, itu di luar jalur komodo. Nah, memang dia ada ini kemungkinan nanti ini jalur komodo yang juga dilewati di atasnya itu. Jadi kemungkinan malah kita bisa melihat komodo di situ karena ini jalur dia. Ya, ini seperti ini. Jadi pengunjung ke sini masuk, kan dari sini keluar lewat sini. Jadi tidak seperti sekarang satu trail ya. Iya. Sehingga yang datang maupun yang mau pulang Antri, antri. bukan malah jadinya. Pak. Iya, betul. Nah, ini disiasati dengan adanya loop trail seperti ini. Jadi masuk ke sini. Akhirnya jadi nggak ribut kita yang ke sana, karena aku dulu waktu ke sana teman-teman itu benar kata Pak Dirjen. Sebelumnya itu untuk bisa masuk ke sini susah sekali karena posisinya ketika ada yang mau keluar kita harus diam dulu di tengah. Kecil soalnya. Ya, tidak well organized. Nanti seperti ini. Nah, ini wisata premium yang tingkat dunia, saya kira kita harus mendukungnya seperti ini jadinya ya. Di daerah penghasil. Infrastrukturnya, Pak. Iya, iya. Fasilitasnya harus Dan dibiayai oleh PUPR sebesar hampir 90 miliar ya. Itu ya Pak ya. Dari Sumbernya. Kementerian PUPR. Jadi kita mendapat dukungan itu karena Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas. Salah satu yang di seluruh Indonesia ada 5. Karena itulah ini dibangun sebenarnya. Iya, Karena cepat. Karena kalau terlalu lama juga mengganggu komodonya kan, kasihan malah ya. Atau gimana? 70 sampai 100 orang pekerja satu hari ya. Oleh karena itu komodonya dipastikan tidak lagi seperti terjadi kemarin, dipastikan. Terima kasih untuk Pak Wiratno, Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang Panji tanyakan terkait apa yang memang ditanyakan juga oleh para netizen atau teman-teman subscriber yang ada di sini. Pembangunan yang ada di Pulau Rinca pada dasarnya untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar jika kita berkunjung ke pulau tersebut kita memiliki fasilitas yang memadai terkait sarana dan prasarananya, bukan untuk dijadikan Taman Jurassic Park atau menggusur warga adat yang ada di sana. Ya, selain bisa dapat jawaban terkait isu yang santer dan viral akhir-akhir ini tentang Pulau Komodo, Panji juga bisa tahu nih peningkatan populasi dari komodo di alam. Dan juga bisa tahu juga terkait komodo itu udah sejak lama mereka itu memang sering interaksi sama manusia. Bahkan warga adat yang ada di Pulau Komodo itu nganggap komodo adalah saudara mereka teman-teman. Nah, komodo adalah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi pantas aja nih tempat jadi primadona wisata dunia saat ini. Kebayangkan kalau misalkan tiba-tiba orang luar datang kemari, terus fasilitasnya ya nggak memadai kayak waktu Panji datang ke sini tahun 2007. Malu juga sih. Sebenarnya Panji juga masih penasaran sih, pengen lihat langsung ke sana teman-teman. Kalau gitu, oke, di minggu ini Panji putusin buat berangkat deh ke Labuan Bajo buat lihat langsung apa yang terjadi di sana. Ajak Alpri kali ya. Woi,
Ya ajak Api lah, kan Api yang paling kesel di kasus ini. Api membuktiin langsung, mau kasih tahu ke orang-orang bahwa Komodo di sana baik-baik aja. Oke Komodo, tunggu kami ya. Kita akan kunjungi kalian di sana dan kita akan lihat langsung apa yang terjadi sebenarnya. Oke, sejauh ini saya rasa baik. Dan next kita akan langsung ke surga dunia Nusa Tenggara Barat, Pulau Komodo. Sampurasun.